Perkenalkan, saya Yandre Ricardo Talas, mahasiswa program studi biologi, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, semester 6. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah tingkah laku hewan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tingkah laku dari tokek atau gecko gecko. Habitat tokek yaitu mereka hidup di hutan hujan tropis, di tebing dan pohon, dan sebagai hewan pemeliharaan manusia. Tokek adalah salah satu jenis gecko atau semacam cicak terbesar yang hidup hingga hari ini dengan panjang sekitar 35 cm. Badan tokek adalah silinder dan agak gempeng di sisi atas. Kepala besar dari leher dan mereka memiliki mata besar yang menonjol. Kelopak mata hewan ini menyatu dan transparan. Mereka juga memiliki sisa-sisa mata ketiga di atas kepala mereka yang diyakini untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka dengan kondisi cahaya. Telinga dapat dilihat pada bagian luar tokek sebagai lubang-lubang kecil di kedua sisi kepala. Tokek memiliki jangkauan pendengaran sekitar 300 Hz sampai 10.000 Hz. Tokek memiliki kulit lembut, granular yang terasa jika disentuh. Warna-warna tokek sangat penting untuk pola hidupnya. Kulit biasanya berwarna abu-abu dengan beberapa merah, kecoklatan, bintik-bintik merah terang tetapi memiliki kemampuan untuk merangkan atau menggelapkan warna kulitnya. Mereka biasanya melakukannya dalam rangka untuk berbaur atau menjadi kurang terlihat dengan warna lain. Ada perbedaan yang jelas antara tokek jantan dan tokek betina. Yang jantan lebih berwarna cerah daripada betina pada umumnya. Jantan sedikit lebih besar dari betina. Perbedaan mencolok antara kedua jenis kelamin adalah sejumlah pembengkalan kecil di pangkal ekor jantan. Karena kehadiran dua hemipenes, jantan juga memiliki prenal terlihat dan pori-pori femoralis dan tubercles postal. Sesuatu yang sangat membentuk untuk tokek adalah jari-jari kaki mereka yang memiliki bulu-bulu halus atau seta yang memungkinkan mereka untuk berpijak vertikal, menggantung, dan bergerak dengan kecepatan cepat. Yang pertama, saya akan menjelaskan perilaku makan dari tokek. Tokek adalah pemakan serangga. Dalam penangkaran, mereka biasanya makan kecoa, jangkrik, belalang, bahkan tikus kecil. Bagian lidah dan empedu tokek dianggap mujarab, terutama tokek dengan berat minimal 3 ons. Tetapi, sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas mengenai keuntungan dan khasiat tokek itu. Sisi negatif tokek sendiri adalah hewan ini memiliki kewaspadaan yang tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan gigitan parah ketika ditangani. Tokek memiliki perilaku yang soliter dalam sebuah lubang pohon atau batu di mana ada sarang semut, pasti tinggal di sana. Tokek biasanya untuk mempertahankan diri memakan telurnya. Yang berikut perilaku seksual dari tokek. Selama musim kawin yang berlangsung sekitar 4-5 bulan, sang jantan sering memegang sang betina dengan mulut mereka selama masa kawin. Selama periode perkembangbiakan, betina bertelur setiap bulan. Dalam rangka untuk menarik pasangan, sang jantan akan bersuara yang dapat didengar di wilayah yang luas. Tokek, suara ini diulang beberapa kali. Jantan akan mendekati betina dari belakang dan mereka bergerak dari sisi ke sisi, sementara jantan memegang betina dengan giginya, menggigit dia di daerah leher. Betina akan mencari tempat bertelur dan ketika dia menemukan tempat yang tepat, telurnya berbentuk oval atau lonjong dari 3 mm sampai 45 mm.
dengan dasar yang kuat di mana mereka dijaga oleh kedua orang tua mereka sampai mereka menetas. Dalam penangkaran, toke cenderung makan telur mereka sendiri. Yang berikut, perilaku sosial dari toke. Toke adalah makhluk soliter. Mereka hanya menghadapi lawan jenis selama musim kawin. Mereka akan mempertahankan wilayah mereka dan melawan penyusup dari spesies yang sama dan spesies lainnya, memastikan persaingan kurang untuk mendapatkan makanan. Jika ruang mereka dilanggar, perkelahian pasti akan terjadi. Wilayah ini umumnya dijaga oleh jantan, tetapi kadang-kadang oleh betina. Toke ini biasanya menimbulkan gigitan yang parah jika hidup mereka cukup terancam. Dan yang selanjutnya, perilaku pergerakan dari toke. Hidung digunakan untuk bernafas dan juga untuk mendeteksi aroma. Aroma yang terdeteksi oleh sejumlah besar sel sensorik pada membran dalam lubang hidung mereka. Mereka juga berinteraksi dengan menggunakan organ Jacobson atau organ femorenasal atau organ reseptor kimiawi yang merupakan bagian dari sistem penciuman amfibi, reptil, dan mamalia yang berkembang mirip dengan hidung tetapi memisahkan dari hidung selama perkembangan embrional. Lidah toke yang digunakan untuk membawa partikel bau ke lubang di langit-langit mulutnya. Mereka memiliki lipatan kulit yang mencegah hewan lain melihatnya sambil beristirahat di pohon. Mereka membuka kulit yang terlipat sepenuhnya, dan ini memungkinkan mereka untuk berbaur dengan lapisan batang pohon. Yang terakhir, perilaku khas dari toke. Karakteristik atau ciri-ciri yang juga penting dari toke adalah kemampuannya untuk membuang ekornya demi pertahanan dan regenerasi yang baru. Bagian ekor yang telah terbuang akan terus bergerak keras selama beberapa menit sampai melambat dan berhenti, sehingga memberikan toke waktu untuk melarikan diri. Ekor toke memiliki beberapa bagian di dalamnya, di mana ia dapat memutuskan pada suatu waktu tertentu. Diperlukan waktu sekitar 3 minggu untuk toke tersebut benar-benar menumbuhkan ekor baru, meskipun biasanya tidak sama dengan ekor aslinya. Suara panggilan dari toke digunakan untuk komunikasi, menemukan anggota lawan jenis selama musim kawin, dan sebagai alat pertahanan mereka akan memancarkan suara mendesis atau parau ketika diserang. Tokek adalah makhluk noktural. Demikian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dari semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.